Bahkan kita Dipalkan. pernah dengar kisah seorang hakim ya, ketika Ya, dia hendak menjatuhkan hukuman, ya, tiba-tiba dia kalau saya tidak salah itu diludahi. diludahi. Kemudian dia Kemudian dia nggak jadi, tidak jadi karena ya. khawatir dia menghukum gara-gara marah. Di situ Nah, kelihatan saat ya, faktor ya, iman itu memang sangat sangat penting kental. dalam tegaknya hukum Ya. Islam ya. Kemudian juga ada satu kasus lagi ketika Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas salah satu topik dari buku yang cukup penting untuk kita bahas, untuk kita baca, yaitu Khilafah dan memahami sistem politik dan pemerintahan Islam. Ya, Eh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu eh, pembahasan atau topik yang terkait dengan asas praduga tidak bersalah. Ini menarik untuk kita kaji dan relevan untuk kita perhatikan pada saat sekarang ini. Untuk itu kita akan mendiskusikan ini dengan Ustadz Ismail Susanto. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Dalam buku ini ya ketika membahas sistem peradilan Islam disebutkan ada asas praduga tak bersalah. Ya. Jadi Islam menghormati termasuk hak dan kewajibannya juga menghormati setiap warga negara, baik muslim maupun non-muslim yang hidup di dalam naungan khilafah. Termasuk terkait dengan hukum ya. Di sini dikutipkan ada satu kaidah ya yang menunjukkan bahwa seseorang itu ya bebas dari tanggungan atau tidak bersalah. Itu hukum asalnya. Al-aslu bara'atuz zimmah gitu. Yeah. Maka di sini disebutkan manusia siapapun baik muslim maupun non-muslim, hukum asalnya dinyatakan tidak bersalah sampai dia terbukti bersalah. Bagaimana Ustadz Ismail melihat prinsip peradilan dalam Islam ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Lebih baik tidak menghukum orang yang salah ketimbang salah menghukum. Gitu. Mengapa? Karena kalau tidak menghukum orang yang salah karena tidak cukup bukti, itu urusannya itu dia yang bertanggung jawab sampai ke negeri akhirat. Tetapi kalau salah menghukum, itu dia yang bertanggung jawab di dunia ini gitu dan di akhirat. Maksudnya karena itu di dalam Islam itu ada yang disebut ahkamul bayinat. Jadi hukum pembuktian. Orang itu baru dinyatakan bersalah kalau memang betul-betul terbukti dia bersalah. Makanya ketika dia belum terbukti bersalah, berlakulah apa yang disebut sekarang ini asas praduga tak bersalah. Ya. Bahwa al-aslu bara'atuz zimmah itu adalah kaidah yang sebenarnya berasal dari khasanah Islam yang kemudian diambil oleh dunia Barat. Nah jadi kenapa bisa begitu? Karena Islam tidak hanya mengandalkan Islam itu penting untuk memastikan bahwa orang itu memang betul-betul bersalah dan karenanya baru dihukum. Karena hukuman dalam Islam itu kan hukuman yang kalau bahasa sekarang itu hukumannya maksimal gitu. Katakanlah misalnya kalau mencuri lebih dari 1/4 dinar itu potong tangan. Kalau dia itu membunuh itu sengaja itu harus bersiap dia kena kisos. Kisos itu qatil, membunuh pembunuh gitu. Dan kalaupun diberi maaf dia kena diat sampai 1.000 dinar gitu. Nah, jadi hukuman maksimal. Karena itu memang penting sekali memastikan bahwa orang ini betul-betul bersalah. Makanya kan kemudian dikenalkan istilah ada macam-macam pembuktian itu, ada saksi ya. Tapi juga ada pengakuan gitu. Pengakuan. Nah, pengakuan ini sebenarnya sesuatu yang
yang hampir-hampir sekarang ini jarang dilakukan karena tidak ada perkara yang membuat mereka itu harus ngaku gitu. Kalau dalam Islam itu kan ada namanya ada yang disebut jawabir. Jawabir. Jadi hukuman di akhirat itu, hukuman di dunia itu akan menjadi kafarat bagi hukuman di semacam akhirat. Penebus gitu ya. Iya, kafarat penebus. Makanya kemudian dia akan terdorong untuk mengaku sebagaimana yang dialami oleh Ma'is bin Malik al-Aslami dan Al-Ghamidiyah. Nah, pengakuan itu memastikan bahwa dia itu bersalah. Andai dia tidak mengaku, sebagaimana para sahabat datang juga itu, bahkan kalau Anda sumpah 3 kali mungkin akan selamat. Tapi kan karena dorongan iman itu dia menolak. Mengapa? Karena bisa saja dia selamat di dunia tapi tidak akan pernah selamat di akhirat itu. Nah, itulah yang menarik dari sistem hukum Islam al-asubar wa atu-dhimah itu. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam satu hadis itu mengatakan, dikutip dalam buku ini, idra'ul hudud bisyubhat. Jadi cegahlah sanksi hudud itu dengan adanya syubhat. Bagaimana Ustadz Ismail melihat hadis ini? Iya, makanya kemudian tidak boleh ada keraguan gitu. Harus ada kepastian. Nah, bagaimana caranya kepastian itu dilakukan? Kepastian itu dilakukan dengan pertama memandang bahwa semua orang itu tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Nah, itu dan harus dibuktikan kesalahannya secara nyata gitu. Makanya kan kalau misalnya kayak zina itu kan harus ada saksi, dan saksi itu pun harus, berat ya. Ada 4 kemudian saksi itu melihat itu bahwa itu memang barang masuk. Kita pikir-pikir tidak terbayang mungkin begitu ya. Nah ya, tak terbayang, hampir mustahil lah orang bisa menyaksikan begitu rupa ini hari itu. Nah, itu kan menunjukkan betapa bahwa tuduhan perzinaan itu tidak mudah dilakukan. Dan kemudian ada juga kaidah ya bahwa yang menuduh harus membuktikan gitu. Yang dituduh dia bersumpah tidak melakukan. Nah, itu kan juga benteng untuk supaya keraguan itu tidak boleh ada di dalam hudud atau di dalam ukubat. Bahkan kalau ada orang yang menuduh tapi dia dalam masalah perzinahan misalkan tidak bisa menghadirkan 4 saksi, dia malah dihukum. Gitu. Ini kan kalau 3 saksi aja kan sebenarnya sudah, kalau dalam bayangan kita ya kemungkinan terjadi besar lah kejadian itu. Tapi ini harus menghadirkan 4 saksi. Kalau tidak bisa dihadirkan malah dia yang dihukum. Menuduh. Ini apa yang Ustadz Ismail lihat dari filosofi hukum seperti ini? Itulah yang diinginkan, bahwa orang itu tidak boleh dihukum sampai ada kepastian bahwa itu memang dia betul-betul melakukan kejahatan. Dari situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya agama ini bukan agama yang mudah sekali menjatuhkan hukum. Gitu. Bahkan sebenarnya ada pintu, makanya kemudian dibagi kan, ada hudud, ada jinayat, ada takzir, ada mukhalafat. Dari 3 ini kita bisa melihat ada pintu di mana orang itu bisa bebas itu pada jinayat itu, meskipun bukan bebas sama sekali ya. Itu menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat hati-hati menjatuhkan sanksi, karena sanksi yang sangat berat, hukuman maksimal tadi itu. Kemudian yang kedua, dia lebih cenderung untuk mencegah salah tidak menghukum ketimbang salah menghukum. Gitu. Bahkan kita pernah dengar kisah seorang hakim ya, ketika dia hendak menjatuhkan hukuman, tiba-tiba dia, kalau saya tidak salah itu diludahi, kemudian dia nggak jadi, tidak jadi karena khawatir dia menghukum gara-gara marah. Di situ kelihatan faktor iman itu memang sangat penting dalam tegaknya hukum Islam ya. Kemudian juga ada satu kasus lagi ketika Ali bin Abi Thalib berseteru dengan orang Yahudi, yang tidak salah itu kan baju besi saksi itu kan tidak ditolak karena di keluarga. Nah, gitu. Itu kan menunjukkan bahwa bisa saja saksi itu memberatkan pencuri itu. Tapi karena saksi itu berasal dari keluarga tidak diterima, karena khawatir bahwa dia berpihak kepada
keluarga gitu. Ini kan juga sekaligus menunjukkan betapa begitu sangat hati-hatinya Islam itu di dalam menetapkan seseorang bersalah sampai-sampai saksi yang sebenarnya dia tidak berbohong benar itu Tidak bisa diterima secara tidak hukum. diterima. Dan Ali juga menerima gitu. Meskipun dia tahu bahwa itu sebenarnya keperadilan seperti itulah yang kemudian menyadarkan orang Yahudi ini kan. Nah, akhirnya dia ngaku gitu. Nah, ketika ngaku baru jatuh. Dan Imam Ali pada waktu itu adalah khalifah ya. Khalifah. Nah, artinya gitu. penguasa yang sebenarnya bisa aja menggunakan kekuatan kekuasaannya seperti sekarang ini ya. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi keindahan sistem peradilan Islam. Jangan kita bayangkan sistem peradilan Islam itu hanya bicara tentang hukuman yang tegas, hukuman yang optimal, maksimal seperti hukuman mati. Tapi harus ada pembuktian untuk itu semua. Artinya Islam mencegah seseorang itu dijatuhi hukuman tanpa ada pembuktian yang jelas. Inilah keadilan sistem peradilan Islam dan semua itu dibangun atas dasar ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.